Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu jenis kaos yang namanya PE Soft 24S. Tapi kalian perlu tahu dulu, gak semua PE Soft 24S punya spek yang sama kayak yang aku jelasin, karena setiap konveksi punya speknya masing-masing. Video ini cocok banget buat pemula yang awam banget tentang bahan kaos. Dan kaos yang bakal aku review adalah kaos dari konveksi RR83 itu sendiri. Ketika kalian mau jual kaos atau bikin kaos atau lain sebagainya, kalian pasti bakal bingung banget nih bahan apa yang bakal kalian pakai. Nah, aku kasih clue dulu buat para penjual. Setelah kalian tahu bahan-bahan kaos, sebaiknya kalian juga tahu mangsa pasar dari bahan tersebut. Buat bahan PE ini sendiri, mangsa pasarnya biasanya ada di kaos bagi-bagi kayak kaos THR, kaos event, kaos sekolah, atau kaos lain sebagainya yang lebih ke indoor. Jadi itu info buat yang mau bikin kaos. Produk ini biasanya dipakai buat aktivitas di dalam ruangan. Tapi kalau kalian mau pakai produk ini di luar ruangan, boleh-boleh aja kok, karena itu keputusan kalian. Nah, ini dia spesifikasi produknya. Di sini videonya udah aku cerahin dan aku zoom biar kalian bisa ngeliat tekstur kurang lebih kayak gini. Buat teksturnya sendiri, karena ini jenis yang soft, jadi dia lembut banget. Buat benangnya agak besar, jadi di sini kelihatan garis-garis benangnya. Tapi ini look karena kita zoom. Kalau nggak kita zoom dengan pencahayaan yang normal, kalian bakal ngeliat kurang lebih looknya kayak gini. Buat setikan lehernya setikan 2 jarum. Dan sedikit info nih, buat konveksi RR83 sendiri, itu memproduksi kaos dengan jahitan umum semua. Karena jahitan itu yang diminati di sini. Dengan alasan jahitan umum itu punya benang yang kecil-kecil di bagian luar pakaiannya. Jadi itu bakal meminimalisir resiko benang yang kecantel. Info lagi nih buat kamu yang mau jualan bahan ini. Di RR83 bahan ini dibagi jadi 3 bagian warna. Yang pertama warna basic, yaitu hitam dan putih yang tiap harinya keluar terus-menerus. Yang kedua, warna tidak terduga, kayak warna merah cabai yang sekarang lagi hype banget penjualannya karena sebentar lagi 17-an. Dan seperti yang kalian tahu di awal video, kaos ini sering banget dijadiin kaos bagi-bagi. Dengan alasan harganya murah tapi nggak murahan. Jadi warna-warna ngejreng kayak biru oskadon, biru persib, hijau fuji, orange shopee, dan lain sebagainya itu masuk ke kategori warna tidak terduga. Karena jarang banget yang order, tapi sekalinya ada yang order biasanya di atas 200 atau 500 piece. Yang terakhir ada warna viral, yaitu warna yang biasanya diminati oleh kalangan remaja untuk OOTD. Kayak warna-warna sage, warna mocha, warna coksu, warna lila, dan warna lainnya. Aku nggak akan sebutin warnanya di sini karena ini banyak banget. Kalian bisa WA adminnya aja buat minta katalog warna. Buat ngetes penyerapan bahannya, ini aku jadiin eksperimen. Aku ambil barang yang ada di aku yang udah 3 tahun, tapi aku jarang pakai sih. Di sini aku bakal lemparin air dan kurang lebih penyerapannya kayak gini. Kalian bisa lihat di situ ada sedikit butir-butiran yang gak begitu terserap. Itu karena bahan PE sendiri dalam penyerapan airnya kurang. Tapi ini gak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita karena keringat kita sendiri gak mungkin 1/4 botol yang aku lemparin tadi. Jadi jadikan itu sebagai pembeda bahan dari bahan yang lainnya. Sebagai contoh lain, ini aku ambil bahan kardet, baju kesukaan aku yang udah belel banget kayak gini. Nah, ini dia. Berapapun tetesannya, sekecil apapun butirannya tetap terserap. Penjelasan bahan kardet ada di video selanjutnya ya. Kalian harus follow akun ini. Nah, kalau kalian masih bingung cara bedain bahannya gimana sih, kelihatannya sama aja, aduh aku bingung kayak gitu, ini aku ajarin lagi. Jadi baju ini udah ada 4 tahun di lemari aku dan aku jarang banget pakai karena ini mulus banget dan aku pikir ini lucu gitu. Kalau dipakai sayang, jadi aku jadiin eksperimen aja. Dan cara membedakan bahan untuk mengetahui bahan apanya itu dengan cara membakarnya. Itu adalah cara yang paling simple dan instan. Nah, buat kalian, info nih, kalau bahan PE dibakar itu bakalan meleleh, bukan membara. Jadi kalau kalian beli baju, tulisannya katun, terus kalian bakar meleleh, itu berarti kalian kena tipu guys. Karena ini kasusnya sering banget. Di sini aku bingung banget, akhirnya aku cari bantuan, yaitu adik aku buat megangin kameranya karena kita bakal bakar-bakaran dan aku nggak akan bakar semuanya guys karena takut, jadi aku gunting aja buat dibakar sebagian. Di sini aku main cepet ya teman-teman karena kameramennya dari tadi ngomel nih, males banget dia suruh bantuin bikin konten. Nah, ini aku udah mulai ngebakar, kalian bisa ngeliat dari deket ya, itu bahannya meleleh kayak plastik gitu. Karena ini jenisnya PE atau biasa disebut dengan polyester. Terus ini kan di lantai 2 ya guys ya, ternyata anginnya kenceng banget dan apinya itu nggak nyala-nyala, tapi aku bakal tunjukin sebisa aku aja. Ini udah aku bakar dan nggak kelihatan sama sekali dari kamera.
Tapi intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngetes ini PE atau bukan, kalian bakar aja, nanti kalau meleleh kayak gini, itu namanya PE atau polyester. Nah, dari sini kita tahu pantesan kalau PE itu kuat banget guys bahannya. Sampai bertahun-tahun PE itu nggak akan pernah lapuk. Beda sama per katun-katunan kayak katun combat, katun kardet, dan katun lainnya itu pasti akan ngalamin yang namanya rapuh. Biasanya di usia 5 tahun atau 7 tahun dia bakalan rapuh, tapi itu gimana kualitasnya juga, bahkan ada yang kurang dari itu udah rapuh, makanya di katun itu ada yang namanya belel. Biasanya itu selang berapa bulan atau berapa tahun kalau kalian gak bisa ngerawatnya bakalan belel dulu. Baru setelah belel nanti akhirnya rapuh. Beda sama PE, kalau di PE nggak ada istilahnya belel atau rapuh. Tapi jarak segitu kalau kalian nggak bisa cara ngerawatnya, PE itu bakal ngeluarin bulu-bulu. Usia itu usia kira-kira yang ada di aku ya teman-teman. Tapi kalau kualitasnya yang benar-benar bagus biasanya dan perawatannya bagus, biasanya lebih dari itu awet-awet aja. Tapi kalian tenang aja soalnya jangankan 5 tahun guys. Aku yakin kalian setahun aja udah beli baju terus-terusan. Asal kalian ngerawatnya bener, itu bakalan oke-oke aja. Nah, buat yang barusan itu info ya buat para pedagang dan pemakai, karena biasanya kekurangan suatu bahan itu bakalan ditutupin sama pedagang. Di sini kita saling sharing aja, karena suatu bahan itu nggak ada yang benar-benar perfect sempurna. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalian tinggal menyesuaikan aja mau yang seperti apa dan menyesuaikan budget yang kalian punya. Di sini aku masih berusaha buat nyalain apinya, tapi karena nggak nyala-nyala, jadi ya udahlah ya guys ya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di sini aku mau ngejalin adik aku guys, soalnya dari tadi dia ngomong-ngomong mulu. Udah cepet-cepet, ini dek, pakai dek, dek. Loh, kok dia nggak mau pakai sih? Padahal masih bagus ya guys ya. Nah, ini dia bajunya. Karena adek tidak mau pakai, akhirnya jadi keset. Dan ini karena PE, penyerapannya paling 30%. Dek, kok kamu nggak mau pakai sih?